Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama dengan saya Subki Abdul dalam Warta Parlementaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Inilah Warta Parlementaria selengkapnya. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI mendorong realisasi anggaran Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri yang mengacu pada capaian program kerja. Ditemui usai rapat dengan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri, anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Adityo Rizaldi mengatakan, opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang diperoleh Kemenhan dan Kemenlu menunjukkan transparansi dan akuntabilitas kinerja kedua kementerian sudah baik. Namun Bobi mendorong kedua kementerian harus meningkatkan kinerja dan sistem pengendalian internal masing-masing. Masih ada beberapa catatan-catatan khususnya di sistem pengendalian internal. Sehingga nantinya catatan-catatan dari BPK tersebut itu bisa ditindaklanjuti agar di tahun anggaran berikutnya khususnya tahun 2020 ini semua catatan-catatan tersebut sudah bisa ada solusinya. Anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta mengapresiasi capaian opini WTP yang diperoleh Kementerian Pertahanan dan Kemenlu. Namun Sukamta meminta kepada kedua kementerian untuk melengkapi laporan kinerja yang mengacu pada program yang telah dicanangkan. Untuk Kementerian Pertahanan, Sukamta meminta kesejahteraan prajurit mendapatkan perhatian lebih karena dinilai belum sesuai harapan. Tingkat kesejahteraan prajurit kita itu jauh dari standar yang memadai. Nah, kami berharap supaya ini mengalami ditingkatkan terus ya dari tahun ke tahun. Harapan kita mudah-mudahan di tahun 2022 itu standarnya sudah sama lah, TNI Polri sama gitu. Helmi dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sejumlah anggota Komisi 5 DPR RI menilai pembangunan dan rencana pemindahan ibu kota negara perlu dikaji lebih dalam dan disesuaikan dengan kondisi perekonomian negara mengingat pandemi COVID-19 yang belum teratasi. Anggota Komisi 5 DPR RI Bakri menghimbau penundaan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur, mengingat kondisi perekonomian global belum stabil dan berimbas pada perekonomian Indonesia. Menurut Bakri, pemindahan ibu kota baru masih bisa direalisasikan setelah kondisi perekonomian membaik. Menurutnya masih banyak hal yang lebih penting yang harus dipikirkan saat ini. Ya, saya pikir tidak perlulah dilanjutkan dulu. Sementara di stop dulu. Rencana mungkin bisa ya. Rencana silakan. Rencana pemerintah kapanpun bisa kita laksanakan satu ketika nanti. Tapi pelaksanaannya saya perlu dipending dulu karena kita lebih memikirkan anggaran ini yang sifatnya untuk penanganan COVID-19 ini. Anggota Komisi 5 DPR RI Irwan mengatakan, rencana pembangunan ibu kota negara baru merupakan visi dari Presiden, sehingga pemerintah harus dapat memperhitungkan segala aspek yang beririsan dengan hal tersebut. Untuk itu pemerintah juga harus mempertimbangkan fokus pemulihan ekonomi nasional dalam menjalankan pembangunan ibu kota baru. Saya pikir enggak, karena pemulihan ekonomi nasional kan sudah ada peraturannya yang mengatur ya. Juga dilindungi oleh Perpu Covid. Nah, terkait IKN ini sendiri adalah visi dari seorang presiden dan tentu prioritas utamanya penanganan krisis kembar ini Covid dan ekonomi. Tapi Nadia dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Untuk mengatur pembiayaan dan kewenangan pengelolaan jalan di Indonesia, Komisi 5 DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Ditemui di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, anggota Komisi 5 DPR RI Hamka Bakokadi mengatakan, revisi Undang-Undang tentang jalan untuk memastikan proses pembangunan jalan di seluruh kabupaten kota tetap berjalan, sehingga meningkatkan konektivitas ekonomi antar daerah. Hamka menilai biaya pemeliharaan dan pembangunan jalan dari pajak kendaraan yang dikelola kepolisian masih sangat minim. Untuk itu ia berharap ada penambahan sumber pendanaan pembangunan jalan dari pajak kendaraan maupun APBN, sehingga jalan yang rusak di daerah dapat segera diperbaiki. Di daerah itu hampir saya katakan hampir semua yang sudah dialokasikan. Misalnya dana alokasi khusus untuk infrastruktur ditarik kembali oleh Kementerian Keuangan untuk relokasi.
Anggota Komisi 5 DPR RI Irmawan mengatakan, pemerintah harus mengedepankan keadilan dan kesetaraan dalam pembangunan jalan kabupaten kota di seluruh Indonesia, sehingga tidak ada kesenjangan kualitas jalan antar satu kabupaten kota dengan yang lainnya. Kita berharap di dalam undang-undang ini, kenapa kita tidak berpikir biar jalan ini diurusi satu pintu saja. Meskipun statusnya ada nasional, ada provinsi, ada kabupaten kota, tetapi tetap dibiayai oleh APBN. Sehingga nanti dalam pengurusannya tidak terlalu ribet. Hilman Hidayat dan Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Di antaranya datang dari Komisi 3 DPR RI yang dukung penambahan SDM di Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan. Setelah jeda berikut ini. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI mendukung penambahan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi serta perbaikan sarana prasarana di Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan guna kelancaran persidangan secara online. Ditemui saat kunjungan kerja Komisi 3 DPR RI ke Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Rano Alfat menilai proses penanganan perkara secara online di sejumlah pengadilan di Indonesia, khususnya di Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, harus diperbaiki melalui penguatan infrastruktur jaringan internet dan penambahan SDM bidang IT. Selain itu, keterbatasan mobil operasional dan perbaikan rumah dinas hakim akan menjadi catatan evaluasi bagi Komisi 3 untuk usulan penambahan anggaran Mahkamah Agung tahun 2021. Di mana sekarang ini kan sistem pengadilan sudah agak berubah dengan adanya COVID. Yaitu di sini itu butuh ahli-ahli IT dan juga peralatan IT untuk menunjang pengadilan tersebut. Yang kedua, di sini butuh prasarana yang memang soal mobil dan rumah dinas yang layak. Rano menambahkan perlindungan dan kesejahteraan para hakim yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar harus menjadi fokus utama pemerintah untuk menegakkan keadilan serta menjunjung tinggi HAM. Tentang kesejahteraan para hakim dan juga perlindungan para hakim. Masalah internet juga menjadi persoalan karena ternyata sinyal dan lain-lainnya memang di sini kurang bagus, dan itu mudah-mudahan sih nanti bisa menjadi perhatian serius dari pusat untuk menunjang prasarana internet tersebut. Dari Kalimantan Selatan, Abdul Ajib, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, untuk memperkuat eksistensi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB telah melakukan penanggulangan bencana nasional, Komisi 8 DPR RI membahas rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Komisi 8 DPR RI bersama BNPB, anggota Komisi 8 DPR RI Husni mengatakan, Komisi 8 akan mendorong BNPB menjadi gugus terdepan dalam menanggulangi bencana di Indonesia. Menurut Husni, penanggulangan bencana sangat penting karena banyak daerah rawan bencana di Indonesia. Mengingat bencana dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar, RUU Penanggulangan Bencana diharapkan dapat meminimalisasi korban jiwa dan kerugian material. Dan tujuan utama dari dibuatnya rancangan undang-undang penanggulangan bencana ini adalah supaya ke depannya setiap keadaan dan kejadian sebuah bencana itu mengurangi, meminimalisir daripada korban. Husni menambahkan dengan RUU Penanggulangan Bencana Nasional, penanggulangan bencana menjadi satu komando. Selain itu, RUU tersebut juga akan mengatur perhatian dan persiapan bagi masyarakat di daerah rawan bencana dalam menghadapi bencana sehingga daerahnya dapat menjadi desa siaga bencana. Itu harus ada satu komando itu pertama. Kedua, tentunya ada persiapan-persiapan daerah-daerah yang selalu terjadi bencana, diadakan pelatihan-pelatihan kepada masyarakatnya. Itulah yang disebut desa siaga bencana dan lain sebagainya. Fitian dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Informasi selanjutnya datang dari Komisi 4 DPR RI yang mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan menggencarkan program Gemar Makan Ikan
sebagai salah satu upaya pemenuhan gizi seimbang untuk pencegahan stunting. Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Hasan Aminuddin mengatakan, program Gemar Makan Ikan mendapat respon langsung dari nelayan dengan harapan masyarakat membeli ikan secara langsung dari nelayan, bukan dari pabrikan. Program Gemar Makan Ikan bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan gizi dan kesehatan karena ikan memiliki banyak kandungan gizi yang dibutuhkan tubuh. Diberikan kepada siapa? Ikan yang akan kita bagikan kepada rakyat itu, rakyatnya adalah para generasi muda. Sekaligus membangun mindset anak muda itu agar supaya gemar makan ikan hasil tangkap rakyatnya sendiri, bukan hasil tangkap luar negeri yang diimpor oleh para pengusaha sehingga mempengaruhi pembeli anak muda itu sendiri. Sementara anggota Komisi 4 DPR RI Slamet menilai, melalui program Gemar Makan Ikan bisa mencegah dan mengatasi stunting yang masih menjadi persoalan di sektor kesehatan dan untuk meningkatkan tumbuh kembang gizi generasi muda Indonesia. Program Gemar Makan Ikan harus terus dikampanyekan ke masyarakat, bahkan membuat sentra-sentra kuliner maupun produk olahan yang berbasiskan ikan. Saya pikir ada program yang bagus, yaitu kuliner terkait dengan produk-produk perikanan, sehingga ketika masyarakat sudah didorong dengan kampanye dan distimulasi bahwa gemar ikan ini sangat penting. Mario dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Kita masuk ke informasi selanjutnya. Anggota Komisi 5 DPR RI menilai masyarakat Indonesia masih membutuhkan sejumlah infrastruktur yang layak dan memadai untuk mendukung aktivitas masyarakat dalam menggerakkan perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Rifki Nizami Karsayuda berharap masyarakat bisa bekerja kembali secara normal dan upaya pemulihan ekonomi yang dijalankan pemerintah bisa dirasakan masyarakat. Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang memadai meski dalam pandemi COVID-19, diharapkan bisa menggerakkan geliat perekonomian di kalangan masyarakat. Penekanan bahwa sebagian besar dari kegiatan infrastruktur tersebut adalah infrastruktur berbasis masyarakat yang dilakukan dengan swakelola dan padat karya. Sehingga dengan kegiatan-kegiatan itu, stimulan ekonomi di tingkat bawah bisa kita lakukan dan masyarakat bisa ikut serta bekerja dan menikmati efek ekonomi dari kegiatan-kegiatan pemerintah. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Hamka Baco mengapresiasi sejumlah program Kementerian PUPR, diantaranya program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dan pembangunan infrastruktur irigasi. Program seperti itu perlu dilanjutkan kembali di masa pandemi COVID-19 agar membantu menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah-daerah. Jadi dibikinkan irigasi kecil langsung ke sawahnya mereka. Itu program yang paling menentukan hajat hidup orang banyak di bawah. Kenapa? Setiap proyek, satu proyek itu anggarannya cuma 193 juta. Dan itu tidak ditender. Diberikan kepada rakyat untuk mengerjakan. Habibie dan Ridwan, TVR Parlemen, laporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, pemulihan ekonomi kreatif yang terdampak pandemi COVID-19 mulai dari pembiayaan hingga pemasaran produk kreatif yang masih terhambat dalam pertumbuhan ekonomi kreatif. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri mengatakan, Komisi 10 DPR berupaya memperkuat kembali industri ekonomi kreatif yang ikut terdampak oleh pandemi COVID-19. DPR RI akan memberikan rekomendasi dan membantu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam memulihkan ekonomi kreatif di dalam negeri. Sekarang ini Indonesia bahkan di negara-negara dan juga negara-negara lain dihadapkan dengan adanya pandemi corona atau COVID-19 tidak hanya membawa dampak pada pelemahan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga turut melumpuhkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Andreas Pareira meminta pemerintah lebih maksimal
dalam mendorong pelaku ekonomi kreatif dan memberikan ruang seluas-luasnya dalam mengkampanyekan produk kreatif, serta mengajak banyak pihak untuk terlibat di sektor ekonomi kreatif. Justru harus kita kampanyekan. Beliau tadi bicara soal kampanye, tapi saya kira beliau kurang mendapat ruang untuk berkampanye gitu. Nah, justru ini kan yang harus kita dorong gitu, terutama orang yang berani terjun ke dalam dunia ekonomi kreatif dan juga mengajak orang lain gitu. Nah, saya kira ruang-ruang publik, saya kira peran media akan sangat penting. Mahir Pratama, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Badan Anggaran atau Banggar DPR RI memastikan postur APBN tahun 2021 tetap fokus pada pemulihan ekonomi nasional atau PEN dan memberikan stimulus bagi yang terdampak COVID-19. Di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, Hamka Baco memprediksi penerimaan negara baik dari sektor pajak maupun bukan pajak masih akan mengalami penurunan di tahun 2021. Untuk itu, pemerintah diminta benar-benar fokus mengalokasikan anggaran dari APBN untuk program pemulihan ekonomi nasional, terutama ke masyarakat. Nanti akan sifatnya itu kita harus selektif betul di dalam memprogramkan kegiatan-kegiatan di kementerian dan kelembagaan dan pemerintah daerah. Utamanya difokuskan kepada bagaimana meningkatkan kembali perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Anggota Banggar DPR RI Hamka Baco menjelaskan terkait program PEN dalam APBN tahun 2021, anggaran pengadaan vaksin dan alat-alat medis ditambah, serta peningkatan anggaran untuk bantuan-bantuan sosial dan subsidi. Jika ancaman pembengkakan defisit anggaran terjadi, pemerintah harus seoptimal mungkin melakukan refocusing anggaran dengan mengurangi belanja kementerian dan lembaga yang tidak prioritas. Itu sudah kita kasih payung hukum untuk melakukan relokasi per unit. Kami nanti mencoba mengikuti terus bagaimana pergerakan anggaran itu di setiap kelembagaan, kementerian dan kelembagaan lainnya. Nur Fuad dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Warta Parlementaria kita tutup dengan informasi dari anggota Komisi 11 DPR RI yang meminta masyarakat lebih waspada dalam memanfaatkan layanan dari perusahaan jasa penyedia pinjaman berbasis teknologi aplikasi atau fintech. Banyak masyarakat mengadukan perusahaan fintech ilegal di Indonesia. Di Gedung DPR RI Jakarta, Misbakun mengatakan saat ini banyak perusahaan fintech yang belum memiliki izin operasional namun bisa menyalurkan pinjaman ke masyarakat. Hal ini disebabkan minimnya pengawasan dari OJK. Komisi 11 DPR RI meminta OJK melakukan penertiban dan penindakan tegas terhadap perusahaan fintech yang tidak memenuhi kriteria dan persyaratan demi keamanan dan kenyamanan masyarakat. Harus lebih hati-hati. Pertama, fintech itu mendapatkan izin apa tidak dari otoritas jasa keuangan. Karena banyak fintech yang mengatakan terdaftar tapi belum mendapatkan izin. Terdaftar tentunya belum tentu mempunyai izin. Anggota Komisi 11 DPR RI Misbakun menegaskan, kegiatan menyalurkan uang pinjaman ke masyarakat maupun praktek pengembangan dana dalam bentuk pinjaman usaha atau peer-to-peer lending tentunya terikat dengan aturan sangat ketat dari OJK. Perusahaan fintech tanpa izin dilarang keras melakukan kegiatan transaksi dengan konsumen karena sangat berpotensi merugikan masyarakat dari berbagai aspek. Izin aja tidak punya, kemudian dia menjalankan aktivitas fintech yang berkaitan dengan peer-to-peer lending, tentu mereka juga akan dikenakan aturan. Karena apa? Menyalurkan uang ke masyarakat, menjalankan praktek-praktek fintech peer-to-peer lending itu kan syarat dengan ketentuan. Dan masyarakat harus hati-hati dan mengecek. Fajar dan Bari, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlementaria. Saya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.